Terkonfirmasi pria usia 27 tahun terjangkit monkeypox atau cacar monyet. Apa sebenarnya monkeypox itu? Kita akan kupas tuntas hari ini di episode kedua, Pindang Salai. Oke, hari ini kita langsung akan membahas semua tentang monkeypox bersama dengan narasumber kita hari ini, ada Dr. Lucille yang pastinya akan mengajak Anda tahu apa itu monkeypox. Apa kabar Dr. Lucille? Baik, Dek. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita akan langsung ajak pendengar Pindang Salai dan juga yang menyaksikan Pindang Salai hari ini untuk membahas apa itu monkeypox atau cacar monyet. Nah, kalau kita telisik lebih dalam ya Dok ya, monkeypox ini di tahun 1958 kalau tidak salah pertama kali itu terjangkit di koloni kera di Denmark ya. Dan kemudian di tahun 1970 pertama kali di Kongo, Afrika Selatan itu menjangkit manusia seperti itu. Nah, mungkin kita pengen tahu dulu nih sebenarnya apa sih monkeypox itu, Dok? Oke, monkeypox itu adalah suatu penyakit itu yang disebabkan oleh virus monkeypox dianya. Jadi dia itu sebetulnya suatu penyakit yang disebabkan itu dengan genus yang orthopox virus, jadi genusnya itu, dan kemudian dia memang biasanya itu tertular dari hewan. Nah, penyakit ini ya jadinya udah zoonosis. Zoonosis itu tandanya penyakit ini disebabkan oleh karena hewan, tapi dapat menyebabkan ke manusia. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini kan tadi dokter garis bawahi itu kan penyakit dari hewan. Kalau dari nama aja kan udah monkeypox alias monyet atau kera gitu ya. Tapi adakah mungkin hewan-hewan lain yang bisa menyerangnya atau menyebarkannya gitu? Iya, jadi kayak dari monyet yang sejenisnya seperti kayak dari kera, orang utan juga bisa, binatang-binatang pengerat lainnya juga bisa, kayak tikus, itu juga bisa. Kalau nggak salah kelinci pun itu bisa dianya. Kelinci aja kelinci bisa. Unyu-unyu ya. Si unyu-unyu itu bisa gitu. Jadi yang binatang-binatang tupai pun juga bisa. Berarti istilahnya ada beberapa mamalia yang memang bisa juga menjadi penyebab. Kucing, Dok? Nah, itu kalau kucing sebetulnya gini, kan memang awalnya itu kan dari monyet ya contohnya. Jadi monyetnya biasa aja, Dok. Jangan lihat ke saya, Dok. Kalau gitu langsung gini dong saya ya. Jadi kalau kucing itu kalau di penelitian sih masih belum terlalu ya, masih tidak ini. Cuman kalau misalnya kucing itu ternyata terkena dari monyet, mungkin dia digigit atau dicakar dan monyet tersebut dia ada virusnya, kemungkinan dia bisa. Tetapi kalau dari kucingnya sendiri itu enggak. Berarti kucing itu belum punya validasi khusus ya yang menyatakan bahwa kucing bisa menyebabkan monkeypox. Tapi kalau dia berkontak langsung dengan si kera atau monyet yang punya virusnya tersebut bisa ya. Tapi yang saya kaget tadi kelinci, tupai pun bisa gitu ya, Dok ya, menjadi binatang-binatang pengerat itu bisa. Nah, kalau misalnya nih Dok, tadi kan sudah ada beberapa nama hewan yang sudah disebutkan gitu, atau mungkin juga yang sekarang miara tupai mungkin ya, atau di rumahnya ada tikus gitu ya, ini kan pasti wajib khawatir gitu ya, maksudnya setidaknya mewanti diri gitu ya. Nah, ada ciri-ciri kah Dok ketika kita sudah kena monkeypox atau ada gejala awalnya dulu atau gimana? Ada. Jadi gini, kalau misalnya untuk yang terkena penyakitnya itu dia ada dua fase. Jadi ada fase awal atau fase akut di mana di situ ada gejala-gejala prodromal. Jadi dia belum ada kelainan kulitnya. Jadi ketika terjangkit pertama kali tidak akan ada apa-apa. Iya, jadi cuman biasanya kayak demam itu ada. Jadi biasanya 1 sampai 3 hari itu timbul demam. Tanpa gejala apa? Belum ada ya. Jadi kayak ada demam, nyeri otot, sakit punggungnya, sakit kepala, kadang-kadang kayak badannya lemas, kayak gitu. Awal-awalnya seperti itu. Nanti pada biasanya kemudian nanti ada pembesaran kelenjar getah bening kayak gitu, limfadenopati. Jadi kadang-kadang ada orang pembesaran yang di leher, di ketiak, di sela paha itu ada. Nah, setelah 3 hari itu nanti baru ada timbulnya kelainan kulit biasanya.
Oke, gitu. berarti fase pertama adalah demam. Demam tingginya kira-kira di Kalau untuk berapa? Ini sekitar 38. 38. Oke, kategorinya di sekitar 38 derajat 38 ya. derajat. Kemudian itu di 3 hari selanjutnya ada pembengkakan getah bening. Ada. Selanjutnya baru akan ada tanda kulit. Tanda Ya. kulitnya seperti apa? Tanda kulitnya biasanya ada ruam merah. Oke. Kemudian nanti kadang-kadang kayak bintil-bintil kecil. Kemudian nanti dia agak sedikit lama akan bisa menjadi kayak bintil berisi cairan. Oh. Kayak gitu, ada isi bintil bercairan yang Persis bening. seperti cacar ya, Dok ya? Iya, tetapi kalau cacar itu dia cepat dia fasenya. Jadi dari langsung kelihatan gitu ya. Jadi nanti dari yang bercak merah jadi bintil merah Yes, itu betul. jadi bintil berisi cairan dalam waktu cepat. Sedangkan kalau yang Monkeypox ini dia bisa 2 sampai 4 minggu dia baru nanti dari yang bintil itu jadi bintil berisi cairan. Jadi agak lama dia fasenya. Jadi tidak bisa langsung diklasifikasikan Anda kena monkeypox gitu ya, Dok ya. Biasanya sih kalau itu yang tadi ada gejala tadi kan, gejala tadi, kemudian dia kena yang kelenjar getah beningnya, betul. kemudian ada keluar erupsi kulitnya, jadi gambaran kulitnya, itu kita bisa sudah pasti langsung ya. Tapi kalau misalnya dia tidak muncul bintil, tapi dia ada cuma kena gejalanya misalnya demam dan getah beningnya membengkak, tapi dia itu tidak masih muncul bintil. belum. Oke, berarti tidak bisa divonis. Tapi kalau kita sudah suspek pasti ya, tetapi misalnya begini, dia udah ada timbul kayak gejala prodromalnya, paling-paling cuma ada ruam merahnya, tetapi ternyata kita lihat dulu dia ada kontak nggak. Oh, baik. Jadi kita berarti melihatnya itu kontaknya itu bukan baru berapa hari ya, Yes. tapi kita lihat kontaknya itu bisa Berapa minggu mundur ke belakang 21 ya? hari ke belakang. Kita tanyakan apa dia mungkin pernah pergi ke tempat yang memang ada endemisnya. Oh, baik. Nah itu kita bisa suspek jadinya. Oke. Jadi ada gejala lain tambahan setelah itu, dokter? Kalau dari 3 gejala kulit tadi? sih paling-paling kulitnya itu tadi ada yang bintil berisi cairan, bintil berisi cairannya itu bisa bening, bisa juga nanti kayak ada nanahnya, nanti lama-lama nanti dia jadi kayak agak kropeng, kemudian udah nanti sembuh nih. Oh, durasi berapa lama, Dok? Biasanya dari pertama kali terjangkit sampai ke Sekitar 2-4 minggu. 2 sampai. Ya Allah, kalah Agak nabung lama sebulan ya. Agak lama ya ini ya, kayak gitu. Baik. Jadi intinya untuk Anda yang mungkin sekarang sedang berpikir bahwa aduh aku monkeypox nggak ya gitu. Kalau ada kan sering nih ya orang-orang tuh atau netizen tuh sering khawatir gitu ya. Kok aku bintil-bintil gitu ya. Coba cek dulu di 3 hari ke belakang apakah ada demam lebih dari 38 derajat, kemudian ada pembengkakan atau tidak di leher atau di selangkangan atau di bawah ketiak, dan muncul bintil-bintil yang berisi cairan atau nanah gitu ya, Dok ya. Dan kalau memang itu durasinya sudah sekitar 2 minggu sampai 4 minggu. ya. Iya, sama ada kontak atau tidak Anda ke daerah yang terkena endemis atau mungkin tergigit hewan-hewan yang seperti kita sebutkan di awal tadi ya gitu ya. Nah, jadi ini perlu diwanti-wanti. Nah, tapi kalau ngomongin soal ketika amit-amit nih, pas katakanlah saya piara tupai atau saya piara kelinci. Kalau kelinci jarang banget yang gigit ya, Dok ya. Tapi kotorannya misalnya gitu, itu juga bisa jadi penyebab. Biasanya sih, tapi kalau itu kan dia tergantung. Sekarang kalau tupai yang peliharaan rumah kan cuma ada di rumah aja. Betul. Tandanya dia belum tentu dia dapat mengeluarkan. Tandanya kan harus memang ada yang kontaknya dulu juga. Intinya kalau Anda punya peliharaan di rumah yang kita sebutkan tadi itu clean atau bersih, itu insya Allah aman ya, Dok ya. Tapi kalau memang itu datangnya dari tempat yang endemis ya pasti gitu ya, Dok tapi ya. paling enggak sekarang kalau mau pencegahan ya hewan-hewan itu mungkin jangan terlalu dicium ya, apalagi dekat dengan daerah mulut sama hidung, jangan dulu lah. Oke, tapi kalau ngomongin misal amit-amit kena deh, hal pertama yang harus kita lakukan apa, Dok? Ya, isolasi dulu. Isolasi, kemudian ya pergi ke vaskes terdekat ya, rumah sakit Bari ya. Ketemu sama saya. Dokter Nusil ya. Oke, kemudian jadi pertama tuh pasti pencegahan awalnya adalah ke dokter gitu ya, datang ke dokter. Lalu apa? Tapi kalau misalnya belum pun kan isolasi aja dulu di rumah. Kemudian ya biasanya sih kan kita ngerasain kayak agak flu ya, kayak gitu ya, kayak ada gejala-gejala itu ya. Mungkin apa yang ada obatnya di rumah bisa diminum dulu, kayak misalnya penurun panas kan biasanya kita ada di rumah itu ya, bisa kita minum itu ya secepatnya lah kita pergi ke vaskes. Oh baik, berarti pencegahan awal tetap mengkonsumsi obat-obatan terlebih dahulu gitu ya untuk penurun panas. Sama untuk ini untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita, karena kan juga pengaruh dari sistem imun. Ya paling tidak ya makannya juga dijaga ya, makannya tandanya makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Makan buah-buahan itu kayak akan antioksidannya kayak gitu. Itu penting ya, Dok ya. Tapi ini tergolong penyakit berbahaya kah?
Kalau dibilang berbahaya kan sebetulnya sama kayak cacar. Nah, kayak gitu. Ya hanya sedikit dia mengalami, kalau misalnya untuk yang kematian itu sedikit. Sebetulnya penyakitnya itu bisa sembuh sendiri sebetulnya. Self-limiting disease. Jadi untuk obat antivirus pun itu kan masih dalam penelitian. Jadi kita mengobatinnya pun itu ya gejala-gejala apa yang dirasakan oleh pasiennya itu yang kita berikan. Tapi sebetulnya dia self-limiting disease aja. Berarti istilahnya tuh bisa sembuh dengan sendirinya. Bisa. Tetapi tetap harus ada pencegahan asal mengisolasi diri. Ya, mengisolasi diri. Kemudian kita itu jangan kontak dengan orang yang di rumah. Otomatis tandanya piring makan dan sebagainya itu kita bersihkan sendiri. Sama kalau kayak COVID ya jatuhnya. Iya, makanya saya mau kaitkan dengan COVID. Kalau bisa ya nyuci bajunya juga sendiri. Kalaupun misalnya nggak ini ya terpaksa harus masker tetap. Masker sama sering tetap harus cuci tangan. Jarak pun itu ya 1 meter minimal. Tapi dok, kalau misalnya nih amit-amit kan udah kena, terus tiba-tiba kita kan pasti insecure ya, kayak aduh aku kena monkeypox gitu kan. Ini menularkah ke orang-orang sekitar kita? Bisa menular. Bisa menular. Bisa. Jadi dia itu kan menularnya memang, apalagi kalau orang, dia kan agak lama ya masa inkubasinya ya. Jadi dia untuk orang yang kontak dalam satu rumah itu harus hati-hati. Jadi paling tidak yang keluarga kita yang lain itu memperkuat sistem kekebalan tubuhnya, sama kita tetap harus menggunakan masker sama yang cuci tangan itu. Berarti ya kita juga perlu mawas diri gitu ya dok ya, karena tidak bisa sembarangan ketika Anda sudah punya gejala katakanlah demam, kemudian ada pembengkakan di kelenjar getah beningnya dan kemudian muncul bintil-bintil, Anda sudah harus langsung bersiap-siap untuk mengisolasi diri dan tentunya tidak berkontak dengan orang-orang sekitar. Gitu ya. Asal tadi kalau kita ada kontak dulu ya. Betul. Jangan takut nanti tiba-tiba demam ada ini padahal kita nggak ada kontak dengan orang yang kita suspek itu, langsung kita mengurung diri juga jangan. Gitu, tiba-tiba karena kebanyakan kan seperti itu. Karena yang beredar juga kan yang di media-media sosial kan mungkin hanya sepotong-sepotong saja. Betul. Ya karena saya sempat baca di beberapa laman internet ada Dr. Syahril, juru bicara dari Kemenkes RI juga mengatakan ini bukan menjadi wabah yang menjadi momok yang harus ditakuti seperti itu gitu ya. Tapi memang ini sebenarnya bisa dicegah dengan kebiasaan hidup sehat, lebih kurang seperti itu ya dok ya. Kebersihannya dijaga. Betul. Mungkin boleh digarisbawahi dok, penyembuhannya tadi kira-kira berapa lama yang paling cepat dan paling lama? 2-4 minggu. 2-4 minggu itu sudah pasti ya dok? Iya. Adakah kemungkinan misalnya bisa lebih dari 4 minggu? Kalau misalnya biasanya itu yang bisa menyebabkan kayak komplikasi ya, itu biasanya pada ibu hamil, pada anak-anak itu rentan, sama pada pasien-pasien yang penurunan sistem imunnya. Kayak penyakit autoimun, mungkin bisa agak lebih lama jatuhnya. Tapi ini ada klasifikasi usia kah monkeypox ini bisa menyerang dok? Mana aja bisa. Siapapun bayi, bisa. Dewasa, lansia bisa. Bisa semua. Oke. Jadi intinya tidak perlu Anda ngerasa saya udah dewasa nggak mungkin kena atau gitu. Tidak ya, pasti kena juga bisa gitu ya. Asal berkontak dengan yang kita sebutkan tadi ya. Dan kontaknya itu kan juga iya, kalau misalnya nih kontak kulit sama kulit ternyata kita nggak tahu nih ada luka kan kitanya ya, itu juga bisa. Menggunakan barang-barang yang bersamaan itu juga bisa, kayak handuk kayak gitu. Kalau kasur dok, tempat tidur gitu misalnya suami istri gitu. Bisa. Hubungan seksual pun juga bisa. Jadi bisa semua dianya. Jadi harus hati-hati aja. Berarti intinya tuh ya namanya kan penyakit itu memang menular juga, tidak seperti yang kita bilang kayak tiba-tiba ngobrol kena gitu, enggak kan. Tapi ya kontak yang dimaksud adalah misalnya ada kontak kulit, ada luka, terus keringatnya masuk di kita atau darah gitu ya dok ya. Air liur gitu. Oke. Jadi ya lebih kurang penyebaran tuh sama seperti penyakit-penyakit yang lain, tapi dengan catatan memang harus berkontak erat dengan yang terjangkit seperti itu ya dok. Tapi kalau tadi saya tarik ke belakang lagi dikit dong. Kalau misalnya nih kan, kalau ini kan monkeypox yang sudah jelas-jelas dari primata ya, dari kera, monyet dan lain-lain gitu. Kalau si kera itu sudah ada monkeypox-nya, yang paling pasti menyebabkan kita kena tuh apakah memang tidak sengaja tersentuh
saja bisa kena atau dia menggigit atau yang seperti apa? Dia menggigit atau mencakar. Oh, ketika dia menggigit dan mencakar pasti ya? Ya, atau mungkin kita kena air liurnya, air lendirnya, kita nggak tahu ternyata di kulit kita itu ada luka kecil, kadang-kadang kita nggak tahu, udah bisa masuk di situ. Oke. Jadi kontaknya kalau dengan ya hewan ya seperti itu. Oke. Jadi itu ya kunci utamanya adalah Anda harus hati-hati ya pemirsa, karena yang namanya apalagi kalau monyet-monyet di jalan ya. Bercanda ya. Bukan ya. Beda ya monyet. Beda. Oke. Nah dok, ini mungkin saya lebih akan tekankan untuk masalah pencegahan. Tadi kalau dokter bilang itu ya pola hidup sehat itu sudah pasti gitu ya. Adakah mungkin pengobatan pribadi dok sebelum, kalau aku males banget ke dokter takut bla 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 gitu, aku pengen di rumah aja ngobatin diri aku sendiri, bisa nggak? Kalau misalnya ini ya, maksudnya itu udah terkena. Kalau udah terkena, sekarang tergantung. Kalau dianya merasakan sakit kan itu nyeri-nyeri, gitu kan, nyeri-nyeri sendi, punggungnya sakit, kayak gitu. Kadang-kadang ada kelemahan otot. Pasti kita nggak bisa ngurus sendiri kan. Makanya harus ke vaskes yang pertama. Tetapi kalau cuman hanya demam saja, saya rasa setiap rumah rasanya sih harus ada yang untuk penurun demam ya. Dan itu mungkin bisa. Sama banyak minum, istirahat, makan makanan kayak ya buah-buahan seperti kayak vitamin C boleh, yang sebagai antioksidannya nggak apa-apa. Jadi kalau gejala ringan masih jangan bisa, manja ya. Masih bisa kok untuk di rumah. Tetapi kalau misalnya udah gejalanya udah berat, bisa kita ke harus mau tidak mau ya harus ke vaskes gitu ya. Jadi intinya Anda jangan sampai tunggu jadi dulu ya, baru mau ke rumah sakit gitu. Kalaupun memang seandainya Anda ngerasa gejalanya nih udah menuju nih ke monkeypox, nggak ada salahnya untuk tanyakan ke dokter gitu ya dok ya. Betul. Agar bisa langsung dicegah lebih awal seperti itu ya. Jadi, tapi kalau makanan dok, kan tadi dokter sempat bilang minum air yang putih yang banyak, terus buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Ada makanan-makanan khusus lainkah? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Pokoknya intinya itu makanan sehat ya dok ya. Makanan sehat saja. Makanan sehat, jangan sampai nanti istilahnya bablas gitu ya dok ya. Kolesterol gitu ya. Malah kena penyakit-penyakit lain ya, nggak cuma monkeypox gitu ya. Oke. Dokter, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, saya pengen tanya dulu nih, kalau kan sudah ada berita yang menyatakan bahwa pria terkonfirmasi usia 27 tahun terjangkit monkeypox itu di Jakarta ya kalau saya tidak salah ya, itu sudah dirawat. Nah, ada kemungkinankah menurut dokter amit-amit ya akan menyerang ke kota-kota lain? Bisa aja. Karena ya sama aja. Jadi ya kalau misalnya pasien tersebut dia sudah menularkan ke orang lain, tetapi kan kan mungkin ada tidak terjadi di kita, tetapi virusnya itu mungkin nempel di bagian yang mana pada saat dia belum tahu nih, ternyata dia megang kursi misalnya gitu. Ternyata ada temennya megang kayak gitu. Kan bisa juga terkena. Jadi ya lama-lama kan bisa menyebar. Tapi itu tadi tergantung sistem kekebalan tubuhnya masing-masing. Iya. Tapi sorry dok, ini dan juga mungkin untuk pendengar ataupun yang menyaksikan Pindang Salai, ini agak sedikit sensitif ya dok. Saya pernah baca di internet, ada yang mengatakan bahwa monkeypox ini menyerang bagi mereka yang melakukan hubungan seksual sama jenis, entah dia homoseksual atau lesbian, itu pasti akan kena gitu katanya. Adakah kepastian tersebut dok? Sebetulnya gini, kan dia ini kan kontak kita itu terkenanya itu sebetulnya kontaknya ke kulit, kontak dari kulit ke mulut, dari mulut ke kulit. Jadi kan kadang-kadang bisa juga jadinya dari mulut kalau dia melakukan kissing, itu bisa, atau kayak LGBT seperti itu mungkin ada main yang itu kan jadi kena, makanya jadi alat kelaminnya juga bisa kena kayak gitu. Jadi intinya siapapun Anda, tua, muda, anak-anak, dewasa, bayi, semuanya bisa kena gitu ya. Yang paling penting itu adalah menjaga kesehatan, terus menjaga pola makan juga ya dok ya. Jangan sampai nanti penyakitnya malah dicari gitu ya. Sehat-sehat lah pokoknya. Sehat-sehat pokoknya harus sehat, harus bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu ya dok ya. Oke, sebagai closing statement dok, ada pesan mungkin atau harapan untuk masyarakat yang di Indonesia, di Kota Palembang gitu ya, pastinya tentang terkait monkeypox ini. Jadi monkeypox ini kebanyakan orang takut ya, kayak gitu ya. Jadi jangan takut bahwa ini sebetulnya virusnya seperti kayak cacar biasa. Cuman memang
agak sedikit mungkin lebih nyeri. Jadi orang lebih takut, dan ini karena media sosial juga menyebarkannya itu sepotong-sepotong. Jadi penyakit ini tidak menyebabkan yang kematian yang banyak, parah itu tidak. Jadi kita jalanin aja. Yang penting hidup sehat. Kalaupun misalnya kita terkena, kita isolasi dulu supaya keluarga tidak kena. Pergi ke pelayanan kesehatan dan penyakit ini dapat sembuh sendiri. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan takut apabila kita terkena. Seperti itu. Yang penting hidup sehat. Kunci utamanya adalah kita garis bawain terus, Anda harus melakukan pola hidup sehat. Terus kalau udah kena, yang penting itu jangan sampai malu untuk ke vaskes kesehatan. Kemudian juga isolasi diri Anda dan konsumsi obat juga. Dan yang pasti makanan yang bergizi agar Anda terbebas dari segala macam penyakit. Terima kasih banyak Dr. Lucille. Kita ngobrolnya seru banget karena memang monkeypox ini kan lagi happening banget. Masyarakat yang tadi kayak dokter bilang itu dengernya sepotong-sepotong, jadi akhirnya kepikiran kayak, aduh aku bakal ini, aku bakal itu gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita secara medis pun ini tidak tergolong dalam penyakit yang mematikan. Seperti itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan dan mendengarkan Pindang Salai. Seperti biasa jangan lupa untuk like, follow, dan juga subscribe. Kemudian share ke orang-orang terdekat Anda informasi-informasi yang kami berikan di Pindang Salai. Instagramnya Dr. Lucille dan Instagram saya juga nanti akan kami share di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman. Saksikan terus episode-episode lain dari Pindang Salai yang akan kita bagikan informasi-informasi menarik untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa.